Topik kepemimpinan adalah topik yang paling diminati oleh orang-orang. Karena memang orang sangat kepingin menjadi pemimpin. Terbukti dari begitu banyaknya konferensi-konferensi atau kegiatan-kegiatan yang mengajarkan tentang bagaimana seseorang menjadi pemimpin. Menjadi seorang yang menempati urutan yang utama, meraih posisi yang tertinggi dan terbaik dengan pencapaian-pencapaian yang gemilang dan cemerlang luar biasa. Namun sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada kita pernah dengar tentang konferensi kehambaan. Kepemimpinan banyak, tapi kehambaan tidak. Servanthood Conference saya belum pernah mendengarnya. Tetapi ini sesungguhnya menjadi satu tanda pincangnya pemahaman kita tentang sebuah kehidupan memimpin dan dipimpin. Karena makin orang ingin menjadi pemimpin dan tidak mau dipimpin sesungguhnya adalah tanda kemunduran. Orang lebih suka mengatur daripada diatur. Orang lebih suka untuk menjadi atasan daripada bersedia jadi bawahan yang patuh dan taat kepada atasan. Dan karena itu proses belajar menerima kita hari ini adalah sebuah proses untuk bagaimana kita bisa menerima diri untuk dipimpin. Bukan menolak untuk dipimpin. Memang tidak mudah untuk menerima diri dipimpin, seringkali justru dibumbui dengan berbagai macam sungut-sungut dan amarah. Karena orang lebih suka untuk memberi pimpinan daripada menerima diri dipimpin. Karenanya kita tetap harus terus belajar tentang apa yang perlu kita miliki agar kita bisa menerima diri dipimpin. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Galatia 6 ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. The good leader is the good follower. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pengikut yang baik. Dalam arti untuk seorang menjadi pemimpin yang baik, dia perlu belajar menjadi pengikut yang baik dulu. Dan pengikut yang baik itu berarti dia harus memberi diri dipimpin dan belajar bagaimana dia dipimpin, bukan memimpin. Menerima diri dipimpin adalah sebuah proses perendahan hati yang penting untuk kita bangun di dalam iman percaya kita. Karena dalam hubungan kita dengan Tuhan, tentu saja kita harus paham betul bahwa Tuhanlah Sang Maha Pemimpin di dalam hidup kita dan bukan kita. Kita tidak dapat mengatur hidup kita sendiri sesungguhnya, tetapi Tuhanlah yang Maha Pengatur. Kita juga tidak dapat menata bahkan menentukan jalan hidup kita sendiri tentunya, tetapi Tuhanlah yang menentukan bahkan memimpin kita untuk menjalani jalan hidup yang Dia percayakan kepada kita. Karenanya dua ayat tadi di Roma 8, Paulus menuliskan tentang satu statement yang sederhana tetapi dalam, yaitu semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dengan tegas dikatakan satu karakteristik dari anak-anak Tuhan adalah bersedia dirinya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dipimpin oleh Roh Allah, bukan dipimpin oleh kemauan, keinginan dirinya sendiri, tapi dipimpin oleh Tuhan. Dan ini effort yang perlu diambil dalam diri setiap orang, supaya dia belajar menerima dipimpin oleh Roh Tuhan, yang berarti tidak mengikuti keinginan daging, tapi dipimpin oleh keinginan Roh Tuhan itu. Yang ujungnya dalam Galatia 6 ayat 16, Paulus menuliskan walaupun dalam konteks berbeda, tapi dia menegaskan bahwa orang yang memberi diri dipimpin oleh Tuhan, oleh patokan kebenaran yang Tuhan tentukan, maka akan turun damai sejahtera dan rahmat atas mereka. Berarti jelas sekali bahwa kitab suci memberitahukan bahwa untuk supaya kita bisa memperoleh damai dan rahmat Tuhan itu, kita tentu saja butuh yang pasti Sang Maha Damai dan sumber rahmat itu. Tuhan hadir dalam hidup kita, dan bukan semata hadir tetapi kita mau dipimpinnya, mau diaturnya, mau ditentukannya, bahkan ditemaninya.
Dan inilah sebuah pembelajaran yang perlu kita bangun di dalam iman kita. Praktek yang benar dari iman percaya kita adalah bukan sekedar bicara memberi diri jadi pimpinan atau menjadi pemimpin, tapi menerima diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Butuh kerendahan hati, butuh kerelaan hati, sekaligus butuh relasi hati kita dengan Tuhan yang memimpin kita. Karena Dia memimpin bukan dengan tangan besi, dengan segala amarah dan murka, seolah-olah pemimpin yang umumnya orang pandang sebagai tegas, penuh dengan karisma dan bisa marah dan sebagainya. Tuhan kita memimpin justru dengan ketegasan dan kelembutan sekaligus. Dia memimpin kita justru dengan damai-Nya dan rahmat-Nya. Dan itulah yang menyebabkan makin kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan, menerima diri dipimpin oleh Tuhan, makin kita akan menerima damai dan rahmat Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita menolak diri dipimpin oleh Tuhan, kita lebih suka dipimpin oleh kedagingan kita, keinginan kita, kemauan kita sendiri, maka sebenarnya secara tidak langsung kita menolak damai dan rahmat dari Tuhan. Karenanya mari hari ini mungkin kita sedang merasa tidak damai, kita merasa tidak mendapat rahmat dari Tuhan. Kuncinya sebenarnya, ayo belajar berdisiplin, menerima diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Karena sambil dipimpin oleh Tuhan, Dia seperti Bapa surgawi yang menuntun anak-anaknya kita yang tidak berdaya ini untuk berjalan menuju cakrawala kemuliaan-Nya dan memimpin kita menuju kepada kehidupan yang abadi. Dan damai serta rahmat Tuhan akan selalu ada di depan orang yang menerima diri dipimpin oleh Tuhan. Selamat menerima dipimpinnya dan selamat dengan rendah hati mengakui akan otoritas dan kedaulatan Tuhan sebagai pemimpin sejati dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, terimalah itu sebagai cara Tuhan memimpin kita, supaya kita bisa menemukan damai sejahtera dan rahmat lewat segala sesuatu yang kita hadapi. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.